Pak, Allah sampaikan orang yang tidak dekat dengan Quran itu satu catatannya zalim. Ya. Orang yang mengabaikan Quran itu masuknya zalim, Pak. Nanti saya kasih ayat-ayatnya banyak, Pak, yang menyebutkan bahwa orang yang jauh dari Quran itu zalim. Bahkan Quran datang ada 3 bagian orang kan. Yang pertama orang itu zalim, mendolimi dirinya. Yang kedua pertengahan, yang ketiga berlomba-lomba. Nah, harusnya Bapak Ibu masuk yang kategori nomor 3, senantiasa berlomba-lomba saat dekat dengan Quran. Yang dimaksud lomba bukan bacanya paling bagus, Pak, bukan hafalnya paling banyak, tetapi berlomba-lomba mengamalkan isinya. Itu menarik, Pak. Nanti itu di surat Fatir ya, ayat 32 ya. Di surat Fatir ayat 32. Nanti kita akan pindah ke situ, Pak. Kita di sini dulu. Ternyata di sini disebutkan salah satu penyebabnya saat mereka tuh nanti orang zalim di akhirat, Pak, menggigit tangannya. Ini petunjuk menyesal. Kenapa mereka menyesal? Yaqul, mereka berkata, ya laitani, kiranya aku dulu ittakhadtu, aku menjadikan ma'ar rasuli, bersama Rasul, sabilan, jalan. Nah, ini Pak, maksudnya begini. Yang menyebabkan orang tidak dekat dengan Quran adalah saat tidak mengikuti petunjuk Rasulullah. Itu satu, Pak. Jadi kenapa orang itu jauh mengabaikan Quran? Karena tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Pak, Nabi Muhammad itu ya, Nabi Muhammad itu baca Quran. Baca Qurannya itu untuk memahami itu 7 sampai 10 ayat saja. Nah, ini petunjuk, Pak. Jadi Bapak Ibu bisa membaca ayat sehari 7 ayat saja sampai 10 ayat. Tapi ini judulnya yang dibaca, dipahami. Bukan hanya sekedar dibaca. Karena yang hanya sekedar dibaca lain lagi. Kalau yang ini dibaca dipahami, berapa ayat? 7 sampai 10. Ini petunjuk, Pak. Maka orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah adalah orang yang sebaliknya. Tidak bisa 10 pun satu hari gitu, Pak. Maka orang zalim ini akan menyesal dia tidak mengikuti Rasulullah. Ya, inilah penyebab pertama orang tidak dekat dengan Quran, mereka mengabaikan Quran. Jadi orang yang mengabaikan Quran itu penyebab pertamanya karena tidak mengikuti Rasul. Banyak, Pak, itu. Contoh nih Bapak Ibu. Nabi Muhammad menerima Quran usia 40. Jadi kalau kita mau telat-telatan, Pak, maka paling telat 40 tahun. Di situ Nabi belum dapat Quran, Pak, sebelumnya. Itu para ahli tafsir ada yang menyebutkan 39,6 bulan. Jadi 39 tahun 6 bulan Nabi menerima wahyu. Dan itu selesai wahyu 23 tahun, Bu. Nah, ini petunjuk, Pak. Mulai usia 20 punten, usia 40 harusnya kita sudah fokus bagaimana Quran sebagai petunjuk, bagaimana Quran sebagai pembeda, bagaimana Quran sebagai penjelas. Harusnya sudah begitu, Pak, 40 ke atas itu. Jadi bukan lagi urusan baca, bukan urusan menghafal, tapi urusan fokus jadi hidayah, fokus jadi petunjuk, dan fokus jadi pembeda. Harusnya. Maka berapa lama waktunya? 23 tahun. Terus misal, Pak, kita tarik lebih cepat, Bapak belajar lebih cepat, maka sebenarnya di usia 23 tahun sudah selesai. Atau kita tambah dari mulai belajar usia berapa? Ya usia kecil, Pak. Dari 0 saja, dari 1 saja. Jadi menghitungnya dari 1 sampai 23 tahun ke depan. Maka usia anak Bapak, usia anak Ibu, usia 23 tahun harusnya sudah selesai paham Quran. Harusnya. Maka saya dengan Bapak Ibu adalah orang-orang yang sadar diri. Sekolah kita banyak mubadirnya. 6 tahun belum bisa apa-apa. Ditambah 3 tahun sama masih belum tahu apa-apa.
Masuk 3 tahun berikutnya pun masih belum bisa apa-apa. Padahal petunjuk dari dulu yang berhasil menunjuki manusia dari kegelapan menuju terang benderang, Islam menjadi terangkat karena Quran. Maka saya dengan Bapak Ibu termasuk yang menyadari diri gitu Pak. Dan alhamdulillahnya kesadaran itu muncul sekarang-sekarang. Anaknya sekolah pesantren, anaknya dimasukkan ke sekolah yang berbasis Islam. Karena sadar diri bapaknya tidak bisa mengajarkan, bapaknya terlambat untuk belajar, maka anak jangan seperti bapaknya, ibunya. Juga jangan berbicara anak-anak harus lebih baik daripada ibu dan bapaknya. Karena ibu bapaknya juga belum baik. Ini kita tiba-tiba ngomong gini, nak kamu harus lebih baik dari bapak. Emang bapak udah baik? Itu Bu maksudnya. Kita tiba-tiba ngomong, nah kamu harus lebih baik daripada mama ya. Emang ibu udah baik? Pemahaman Quran saja kita belum, hafal juga belum Pak. Maka jangan begitu, nanggung gitu loh Pak. Nah belajar ya, engkau akan jadi pembesar dunia. Apa Pak? Engkau akan jadi pembesar dunia. Kalau judulnya cuma lebih baik daripada bapak, atau naik salevel Pak. Kita nggak hafal, anak hafal, cuman segitu. Kita hafal, anak naik paham. Kita paham, tidak mengamalkan, anak mengamalkan, cuman segitu, naik lebih baik. Maka sampaikanlah cita-cita Bapak Ibu lebih tinggi. Nah, belajar Quran, nah. Karena peradaban ada di tanganmu. Kelak engkau yang akan memimpin bersama Imam Mahdi. Ulah kagok Pak. Iya. Ini kadang-kala kitanya nanggung karena ragu kitanya juga Bu. Anak kita mah bisanya ini gitu loh. Bapak Ibu masih ingat kisahnya Nabi Yusuf pas ngomongin mimpinya? Pak, saya mimpi Pak melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan. Dijawabnya apa oleh bapaknya? Ya, nak jangan ceritakan ke saudaramu. Karena Nabi Yusuf teh butuh jawaban Pak. Jawabannya itu arti mimpinya apa? Tapi kenapa dikasih tahunya jangan ceritakan sama saudaramu? Ibu lihat tuh di tafsir disebutkan inilah seorang ayah paham benar kemampuan anaknya Pak. Jadi Nabi Yusuf itu kenapa nggak dikasih tahu jawabannya? Karena Nabi Yakub tahu Yusuf istimewa, tahu kelebihan anaknya, bahwa anaknya kelak bisa menjadi pentakbir mimpi. Itu tuh Pak. Kita mah kadang-kala ragu Pak ke anaknya pas dilihat ini bisa ini. Terus ada yang namanya tes psikologi itu ya. Terus si anak-anaknya dites masuk sekolah Pak. Bapak padahal sudah tahu dari sini secara fisik Bapak tahu persis anak Bapak seperti apa dan bisa apa, tiba-tiba dites. Nah bedanya. Terus jadi rubah Pak. Karena mengikuti hasil tes. Masya Allah Pak. Padahal Bapak Ibu punya alarm yang benar tadi sini. Lebih kuat Pak. Anak saya harus bagaimana? Itu Nabi Yusuf digambarkan begitu Pak. Karena dekatnya bapak kepada anak, jadi tahu anaknya itu bisa apa. Ya karena kesenjangan antara bapak dan anak lah kemudian jadi tidak paham Bu. Ini juga termasuk baris-baris pengabaian Quran. Kalau kita tidak mengikuti susah. Contoh Bapak Ibu ya Masya Allah. Contoh ini, kalau Bapak Ibu baca surat Al-Mursalat Bu. Al-Mursalat kan cuma 50 ayat. Bapak pernah ya? Sudah apa belum Pak? Cuma 50? Sudah lah ya, hafal posisinya, pokoknya itu sebelum anaba aja gitu ya. Kalau hafalnya mah lah nantilah dicek lagi. Yang pasti kita tahu posisinya. Bu, lihat ini keren Pak. Kalau kita baca tafsirnya, Al-Mursalat ini senantiasa dibaca oleh, enggak senantiasa sih, kadangkala dibaca oleh Nabi, didengarkan oleh sahabat di sholat maghrib Pak. Lihat Bu. Jadi Nabi membaca Al-Mursalat 1 rakaat di sholat maghrib. Itu nanti di tafsir Ibnu Katsir Ibu bisa lihat ya. Al-Mursalat itu kan 50 ayat tuh. Terus dibaca di maghrib Pak. Aduh Masya Allah. Apalagi bulan Ramadan. Insya Allah imam itu akan
tergantikan. Imam ini kelamaan, sholat maghrib saja baca Al-Mursalat. Padahal itu Nabi pernah gitu membacanya surat itu. Suka heran memang kita Bapak Ibu ya. Kita belum maksimal mengikuti Nabi. Sebelum tidur baca Quran, bangun tidur baca Quran. Itu petunjuk semuanya, Pak. Kemudian Nabi mengatakan duru ma'a kitabillahi haitsu madaru. Silahkan pergi kemana saja kalian bersama Quran. Ini yang dimaksud bersama Quran, Pak, bukan Qurannya dibawa-bawa. Tapi kata Nabi, kita amalnya Quran di mana-mana. Di rumah Quran, di masjid Quran, di pekerjaan Quran. Petunjuknya itu Quran. Nah inilah Bapak Ibu penyebab pertama orang kenapa tidak dekat dengan Quran. Mereka mengabaikan Quran karena jauh dari Rasulullah, tidak mengikuti Rasul. Kalau kita mau mengikuti Rasul, Pak, bereslah. Ini paling sederhana Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan ada semangat lagi punya anak. Seperti saya sedang semangat punya anak lagi. Biar dari sejak hamil proses kita sudah punya kurikulum. Ini saya gambarkan Bu, kurikulum besar dari guru saya. Dari usia 1 sampai 15 itu judulnya membaca dan menghafal, segitu. Saya ulangi, dari 0 sampai 15 itu proses membaca dan menghafal. Jadi Pak, di usia 16 sudah tidak belajar baca dan sudah tidak belajar menghafal. Itu. Ini buat anak-anak yang baru aja nanti. Gaskeun Bu ya, mumpung bulan Ramadan boleh berhubungan badan suami istri. Mudah-mudahan anaknya tercipta di bulan mulia gitu. Itu kurikulum pertamanya Pak, 0 sampai 15 itu urusan baca, urusan menghafal, makhrij sudah. 16 sampai 30 Bu. 16 sampai 30 memahami. Memahami Pak. Memahami isinya, mengamalkan dengan benar, itu usia 16 sampai 30, 15 tahun kemudian. Gitu. Jadi ini adik-adik yang sudah di atas 16 nih atau 15 itu sudah harus masuk itu tuh. Memahami gitu. 31 sampai 45. Nah, ini siapa nih? 31 sampai 45, Pak, tafsir. Ini udah mulai tafsir. 31 sampai 45. Wah, Pak, jadilah ulama sudah, Pak. 15 tahun bacaannya benar, hafal Quran. 30 tahun pahamnya benar. 45 tafsirnya benar. Terus 46-60 Pak, penutupan, diulang semua, itu mah tinggal diajarkan kepada yang lain. Itu pasti semangat lagi nih. Siap Bu, punya generasi baru lagi? Ayolah, ya kalau kesempatan masih ada, kenapa harus cucu? Karena cucu sudah punya bapaknya, sudah punya ibunya, itu yang ngatur ibu bapaknya. Ibu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan, doakan kami Bu, Pak, mudah-mudahan Allah mudahkan nih generasi-generasi berikutnya kita ya, adalah generasi-generasi yang memang dekat dengan Quran. Seperti tadi kurikulumnya Pak, maka meninggal dunia Pak, kebayang tidak akan berat hisabnya gitu loh. Kita usia segini Bu, baca Qur'ana belum benar misalnya, nauzubillah ya. Kemudian hafal Qur'annya belum, pahamnya belum, tafsirnya belum. Terus tiba-tiba meninggal, ditanya sama Allah Pak. Itu pasti usia ditanya sama Allah. Nanti kita buka Bu surat ini, surat Fatir. Di surat Fatir ayat 37. Di situ Pak, orang-orang akan berteriak ingin balik ke dunia Pak. Wahum yastarikhuna fiha, mereka nanti di akhirat akan teriak ingin balik lagi ke dunia. Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami ya Allah, na'mal sholiha, kami akan beramal soleh ya Allah. 37 Bu ya, kita akan beramal soleh. Bisa nggak kira-kira Bu kalau sudah di akhirat balik lagi ke dunia? Ini kan gambaran Bu bagi kita yang masih hidup Pak.
bahwa mereka, ini kata Allah, mereka nanti akan berteriak ingin balik lagi ke dunia karena ternyata di dunia mereka mengabaikan Quran. Mereka ingin beramal soleh untuk mengamalkan amal-amalnya, amal yang ada panduan Qurannya. Terus Allah jawab apa Pak? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadir. Apa kata Allah Pak? Kan sudah dipanjangkan umurmu, kan sudah kami panjangkan usiamu. Terus usiamu itu dihabiskan untuk apa? Apakah belum datang yang memperingatkanmu? Sudah datang. Apakah Qur'annya belum datang? Sudah datang. Yang mengingatkannya belum datang? Sudah datang. Terus kamu minta dibalikan lagi? Kata Allah, tidak bisa. Apa yang terjadi Bu? Fadzuku, maka rasakanlah. Fama lidzalimina, maka bagi orang-orang yang zalim itu min nasir, tidak akan mendapatkan pertolongan Pak. Auzubillah Pak. Yuk bismillah Pak. Ini mumpung Ramadan Pak. Memang harusnya Pak ya, ibu-ibu, saya dengan ibu bapak itu sama, harus ada waktu khusus. Kalau Nabi itu di 10 terakhir Ramadan, kita juga sama Pak. 10 terakhir Ramadan itu sudah fokus akhirat gitu. Karena mau berpisah dengan Ramadan, belum tentu Ramadan yang akan datang kita berjumpa lagi. Ibu-ibu di rumah itu mau ke masjid silahkan. Bapak-bapak pilihannya itikaf kalau bisa. Memang tidak semuanya dan tidak harus Pak ya. Hukumnya kan sunnah. Hukumnya sunnah. Jika bapak punya kewajiban mengurusi, misalnya orang tua mengurusi anak, mengurusi istri, itu lebih wajib. Jika alasannya benar untuk mengurusi Pak. Tapi kebanyakannya alasannya bukan itu. Kira-kira apa? Apakah kita benar 10 terakhir itu mengurusi anak, mengurusi istri, mengurusi? Kalau itu ya silakan Pak. Karena waktu itu Nabi juga tidak semuanya itikaf Pak. Kebayang kalau semuanya itikaf di zaman Nabi, penuh masjid. Dan bagaimana? Karena waktu itu pakai tenda Pak. Tenda jadi tenda semua. Kenapa dulu pakai tenda? Iya kan nggak ada atap Pak. Terus di bawahnya pasir. Maka sekarang di masjid kita tidak perlu pakai tenda, aman. Sini kita ya. Dan itu terakhir Ramadan terakhir Nabi selalu begitu ya, 10 terakhir. Ini yang pertama Pak. Jadi kenapa orang mengabaikan Quran? Karena tidak mau mengikuti Rasul. Yang kedua yuk Pak, ayat 28 Pak. Kenapa orang mengabaikan Quran? Nah ini Pak yang paling banyak Pak. Ya wailata, tadi ya surat Al-Furqan ya ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata, ya Allah, celaka kami ya Allah, celaka aku ya Allah. Laitani, sekiranya aku dulu ya Allah. Lam attahid, tidak menjadikan, lihat Bu, tidak menjadikan fulanan, si fulan, seseorang, kholilan. Apa kholil Bu? Teman. Di situ pasti terjemahnya teman akrab Pak. Lihat Pak, apa penyebab orang melalaikan Quran? Nomor 2, temannya. Teman akrabnya. Lihat Bu, jangan aneh. Kenapa sekarang ya Allah? Kenapa ya sekarang mah yang memperkosa teh bapak? Kenapa ya yang diperkosa teh anak? Sehingga sekarang ada apa ya Pak, mindset bahwa ternyata kejahatan terjadi pelakunya pasti orang dekat gitu Pak. Ini ayatnya loh Pak. Jadi yang menyesatkan itu kata Allah, siapa yang menyesatkan? Teman dekat. Baik, ibu bapak, itu kalimatnya apa? Teman dekat di situ bahasa Arabnya Khalil. Ini bapak ibu mohon maaf, Khalil itu apa? Khalil. Pernah dengar Khalil?
Nama orang Bapak Khalil ya. Ya Pak Haji Khalil itu. Pernah dengar Khalilullah tidak? Apa? Hah? Ayo, Khalilullah apa artinya, Bu? Kekasih Allah. Ya, Bu. Pak, lihat Pak. Di sini disebutkannya Khalil, teman akrab. Kalau mau merujuk asalnya, Pak, Khalil itu adalah kekasih. Jadi Pak, mohon maaf, bisa jadi yang menghalangi Bapak dekat dengan Quran istri. Yang bisa menjauhkan ibu dari Quran suami. Itu Khalil, kekasih, Pak. Dan kita jujur Pak, itu kadang-kala iya gitu. Aduh, kenapa kita nggak tamat-tamat dah istri gitu? Kenapa Bapak nggak tamat-tamat dah suami gitu? Ibu, Bapak terus gitu. Kenapa Ibu nggak tamat-tamat suami? Kenapa Bapak nggak tamat-tamat istri? Masya Allah. Khalila, ya. Khalil itu teman akrab, dengan dekat kesananya kekasih. Jadi lihat Bu, penyebab yang menyebabkan orang mengabaikan Quran diantaranya kekasihnya, teman akrabnya. Kan suka ada bahasa gini Pak, gak enak, aku teh mau baca Quran tapi teman aku ngajak ngobrol. Sok Pak, kuduna anu teh enak saha? Gitu. Aku teh nggak enak ngajak ngobrol ke dia, lihat dia lagi baca Quran. Dah kita mah jadi tibalik gitu Pak. Tuh ngelehan deh.